Hari pertama masuk sekolah, anak-anak diantar oleh orang tuanya untuk mengikuti masa orientasi sekolah. Ada yang menangis, ada yang takut, dan ada juga yang riang gembira. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Tahun-tahun berikutnya, anak-anak belajar dengan gembira. Bukan aku tak tertarik dengan keteranganmu. Saat pertama melihat, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau berbicara, karena terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Aswi Winarsi. Kalian bisa panggil Ibu Aswi. Bu, aku izin. Mau izin kemana, nak? Izinkan ku lulus. Terima kasih guru dan murid. Waktunya review. Hei Rehan, kamu yang sopan dong. Guru itu kan orang tua kita di sekolah. Maafin Rehan ya, Bu. Iya, sudah. Ayo, silahkan duduk lagi. Anak-anak, agama kita mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Salah satunya adalah guru kita, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Apakah kalian paham? Bu Guru, gigi Adit mau copot. Ayo, coba sini Dit, Ibu periksa giginya. Bismillahirrahmanirrahim. Kini, mereka pun sudah duduk di kelas 6. Bocah tampan sudah kelas 6 nih. Tiba-tiba, datanglah bapak dan ibu guru. Wah, sedang apa kalian kumpul di sini? Lagi latihan jadi model, Pak. Salah. Lagi latihan drama, Pak. Bagus. Lanjutkan latihan dramanya ya. Bu Mai, apakah sudah diumumkan murid berprestasi di kelas ini? Sudah saya sampaikan, Pak. Kofifah masih bertahan menjadi murid berprestasi di kelas ini. Apa sih gitu dong? Aku juga bisa kali. Mendengar hal tersebut, Aidika merasa iri kepada Hafifah. Tidak pernah nyenggol, apalagi bikin orang iri. Tapi kenapa selalu ada aja yang kepanasan ya? Wah, nilai kamu dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu bagus ya, Hafifah? Iya ya, pinter deh kamu. Wah, Hafifah memang jenius ya. Lihat saja kamu, Hafifah, jangan merasa hebat ya. Apa sih so hebat kamu, Aidika?
Hapipah makan bekal. Namun, tiba-tiba Ah, apa ini? Apa, Hafifah? Aku sudah menyimpan permen karet di bangkumu. Hahaha, rasain kamu, Hafifah. Sudah. Bertengkar saja ya kalian. dikarenakan ulah jahil yang selalu dilakukan oleh Aidika, akhirnya Aidika dan orang tuanya mendapatkan teguran oleh kepala sekolah. Papa dengar, Aidika sering jahil kepada teman-teman ya? Maafin Aidika, Pak. Aidika menyesal. Aidika janji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Nak, ibu kan sudah bilang, kamu tidak boleh jahil kepada teman-teman. Kenapa kamu melakukannya lagi? Ingat, Nak, kamu harus bisa berteman baik dengan semua teman-temanmu di sekolah. Setelah mendengar nasihat ibunya, akhirnya Aidika sadar atas kesalahan yang telah ia perbuat. Aidika pun meminta maaf. Maafkan Aidika, Bu. Aidika sudah membuat ibu merasa malu. Aidika janji tidak akan nakal lagi. Semoga ibu memaafkan Aidika. Aidika sayang ibu. Hafifah, aku minta maaf kalau aku sering jahilin kamu. Sejujurnya aku iri sama kamu. Tidak apa-apa, Aidika. Aku sudah maafin kamu kok. Akhirnya, mereka pun saling bermaafan dan kembali berteman. Tidak dibenarkan untuk kita membuli teman, apalagi sampai membuli fisiknya, mentalnya, dan kelemahannya. Jadi, ayo stop bullying, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Waktu cepat berlalu. Saatnya anak-anak melaksanakan ujian sekolah sebagai penentu kelulusan. Iya, ujiannya jangan gitu mancing ya. Hati tuh nggak nyontoh. Rika, ujian. Berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bayah Timur menyatakan bahwa siswa-siswi kelas 6 berjumlah 22 orang dinyatakan lulus 100%. Mereka akan pergi. Di ambang pintu yang kian rapuh, aku berdiri mematung menatap barisan pundak yang belum mungil. Kini telah tegak, membawa ransel yang penuh dengan mimpi dan tawa yang menggigil. Ada sembilu yang terselip di balik senyum yang habis dan kikis. Sebab hari ini namamu tak ada lagi dalam daftar hadir yang kutulis. Dulu jemarimu adalah kuncup yang ragu menyentuh ilmu. Suaramu adalah riuh yang menghidupkan dinding-dinding bisu. Aku adalah akar yang mendekapmu di bawah tanah yang sunyi, memastikan batangnya kokoh meskipun badai seringkali datang menguji. Namun, kau telah menjadi dahan yang merindu langit, meninggalkanku yang tertinggal dalam kenangan. Bagaimana mungkin aku tak berduka
G-I-G-G, pergi. Justru aku mulai yang kini hancur karena arti kata itu sendiri. Tak ada lagi Aidika yang tak bisa diam. Si kutu buku Habibah. Sekolah akan kehilangan sisa Bardeska dan Aulia. Sosok Naila, Clara, Filarda, Dwi, dan yang lainnya. Dan yang tak akan pernah kulupakan, senyuman Fitri dan Yusla. Bel terakhir telah berbunyi. Suaranya parau membelah dada, menandakan tugas telah tuntas. Namun rindu baru saja merontak. Ruang kelas akan segera menjadi makam sunyi bagi gema-gema tawang, di mana kursi-kursi kosong akan saling berisi tentang hebatnya diri. Pergilah, terbanglah melampaui cakrawala yang paling jauh. Biarkan air mataku menjadi minyak bagi pelitamu yang telah berlalu. Jangan menoleh, akan berat dan hatimu akan rugi. Demikian persembahan drama musikal dari siswa-siswi kelas 6 SDN 1 Bayahtimur. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Teruslah semangat belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita. Semoga kalian sukses di masa depan. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih. Iya, silakan untuk kembali ke